Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca sholawat juga. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa khalil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, para Ibu, para jemaah, kita lanjutkan untuk kegiatan pengajian kitab fikih pada malam hari ini yang membawa kitab. Monggo silakan dibuka. Insyaallah kita sudah sampai pada halaman 3 yang bawah ini. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid dharain. Fasl. Fasal. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang pengertian niat. Kalau selama ini kita mendengar niat, yang niat ini kemarin pada bahasa kemarin itu termasuk menjadi rukun dari beberapa ibadah, wudu, sholat, puasa dan seterusnya. Nah, apa pengertian niat? Jadi niat itu menyengaja untuk melakukan sesuatu dan dibarengi dengan perbuatan. Ini niat. Wudu misalnya, nanti dijelaskan. Niat ketika wudu itu ketika kita menyengaja untuk melakukan wudu dan pada saat melakukan niat itu bersamaan dengan melakukan wudunya tadi itu, maka disitulah yang dinamakan dengan niat. Sehingga kalau melihat definisi dalam Safinah ini, berarti niat itu
dilakukan pada saat, bukan dilakukan sebelumnya atau sesudahnya. Kalau wudu ya tadi itu, jadi tidak boleh niat itu dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Misal orang mau wudu, itu masih wudunya di tempat wudu misalkan ya, itu masih dari jauh, itu sudah melakukan niat sambil jalan. Saya niat wudu sambil jalan. Baru udah nyampe di sini, baru melakukan pekerjaannya. Nah, belum cukup, berarti itu masih belum melakukan niat. Atau sudah selesai semua kegiatannya, baru kemudian melakukan niat, maka itu belum cukup. Berarti kapan waktu niat itu dilakukan? Yaitu ketika bersamaan mengerjakan satu pekerjaan. Sholat juga begitu. Sholat itu bersamaan dengan melakukan pekerjaan sholatnya dan seterusnya. Kecuali kalau puasa. Puasa itu karena niatnya itu ada syaratnya. Apa itu? Harus mabit, menginap. Jadi besok mau puasa, niatnya itu syaratnya harus mabit dulu, nginep dulu sebelum melakukan puasa. Karena ditakdir namanya, karena ditentukan sebelum melakukan puasa. Kalau tidak ada ketentuan seperti itu, maka niat ketika melakukan ibadah itu bersamaan dengan melakukan ibadahnya. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun. Sedangkan melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi baru dikatakan niat itu ketika hatinya yang berbunyi atau hatinya yang ada unsur menyengaja. Kalau yang di lisan, yang dilafalkan itu bukan niat tapi melafalkan niat. Istilah fikihnya namanya talaffuz. Kalau yang talaffuz ini hukumnya sunnah. Atau ada mengatakan mubah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperjelas atau mendikte istilahnya supaya niat dalam hatinya itu juga jelas. Misal, makanya di anak-anak itu yang anak kecil-kecil itu diajari caranya niat, cara niat kemudian diimplementasikan atau apa itu dimudahkan dengan bentuk lafaz. Misalkan wudu, maka supaya hatinya itu mudah untuk melakukan niat dilafalkan. Bagaimana? Nawaitul wudu'a yurafil hadasil asghari. Fardhu lillahi ta'ala. Itu yang seperti itu namanya talaffuz, melafazkan niat. Kalau diterjemahkan misalkan saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu kata Allah Ta'ala. Itu gunanya untuk membantu memudahkan ketika melakukan niat yang sesungguhnya di dalam hati. Nah, untuk niat yang sesungguhnya itu pada saat di dalam hati. Ketika kita menyengaja untuk melakukan wudu dan sebagainya, yang bentuk-bentuk ibadah itu, kalau yang menyengaja itu dalam hati, itulah yang dinamakan niat. Kalau tadi yang di dalam lisan, yang dilafalkan itu masih belum niat, tapi talaffuz. Nah, ini yang menjadi perdebatan bahasanya. Maksud niat itu nama itu usolli dan seterusnya itu. Padahal itu bukan niat yang sesungguhnya, tapi itu masih talaffuz. Talaffuz itu melafalkan niat. Seumpama itu tidak dilakukan, bagaimana? Boleh. Jadi ada orang wudu tanpa melafalkan niat, tanpa ada ucapan nawaitul wudu al-rafil hadasil asghari. Bagaimana hukumnya? Boleh. Yang tidak boleh itu nanti ketika di dalam hatinya itu tidak boleh, tidak niat. Sehingga wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di dalam hati, bukan di dalam lisan.
Kalau di dalam lisan itu namanya talafut. Hukumnya apa? Sunnatun di sini. Wa talafudzu biha sunnatun. Hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktu untuk melakukan niat kalau wudu ini yaitu inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh bagian pertama minal wajhi, dari wajah. Nah, kemarin wudu itu kan rukunnya niat, kemudian niat itu di dalam hati. Berarti setelah niat itu yang kedua membasuh wajah. Lah membasuh wajah ini yang dimaksud dengan awwalu juz'in. Sehingga kalau waktunya niat itu ketika membasuh bagian yang pertama di wajah, ya pada saat itulah kita melakukan niat. Waktunya kita melakukan niat ketika kita wudu. Misalnya ini air di depan kita ini keran, atau mungkin kalau di bak mandi ya, kita ketika awal mengambil air di bak mandi. Nah, setelah kita mengambil air, kemudian air itu pertama kali kita basuhkan kepada wajah. Nah, pada saat itulah waktunya kita melakukan niat ketika wudu. Jadi kalau di barat begini, jadi ini air ya, kita mau basuh wajah begini. Nah, ini biur ini pertama kali basuh ini, inilah waktunya kita melakukan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membasuh wajah dengan air begini, hatinya itu menyengaja. Apa yang istilahnya dikatakan dalam hati? Kalau dibahasakan begini, saya niat wudu ya Allah untuk menghilangkan hadas kecil. Sampai di sini sudah cukup. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu sudah cukup sebenarnya. Selesai basuhan pertama, niat juga harus sudah selesai. Selesai pada saat basuhan pertama wudu ini, niat itu juga harus selesai. Sehingga kalau melihat keterangan di sini, itu tidak boleh mendahului, juga tidak boleh mengakhiri. Bagaimana yang dimaksud mengakhiri? Setelah membasuh pada basuhan pertama selesai, begini tadi ya, biur misalkan, biur itu kan untuk mudahkan ya, biar kan, biur begini selesai, kok hatinya baru niat, berarti belum cukup. Kenapa? Karena tidak pada awal juz'in. Tidak pada awal juz'in. Apalagi kalau niatnya itu ketika basuh tangan, ketika basuh sebagian kepala atau kaki, tambah tidak boleh lagi. Karena yang dimaksud adalah ketika pertama kali membasuh wajah. Ini kalau wudu, ya khusus untuk wudu ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Monggo menawi ada pertanyaan, pelan-pelan. Enten lanjut ya. Itu yang pertama. Wa waqtuha 'inda ghusli awwal juz'in minal wajhi. Wa tartibu, yang dimaksud dengan tertib ini menjelaskan tentang yang pertama tadi niat, kemudian yang kedua ini tertib. Tertib di dalam wudu yaitu Allah yuqaddama utun ala utwin, yaitu tidak mendahulukan anggota wudu dari anggota wudu yang lain. Yang dimaksud tertib di dalam wudu itu sesuai dengan ayat kemarin, apa itu? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya itu.
pada ayat itu sebenarnya sekaligus menjelaskan urutan yang dibasuh atau urutan anggota wudhu yang dibasuh itu apa dulu, kemudian seterusnya kelanjutannya apa? Istilahnya di dalam ayat itu kan disebutkan yang pertama kali faghsilu wujuhakum, itu berarti wajah dulu. Sehingga wajah ini harus yang pertama. Wa aidikum yang kedua tangan ilal marafiq wamsahu biruusikum. Kemudian yang ketiga mengusap sebagian kepala. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki. Sehingga sebenarnya untuk anggota tubuh yang dibasuh pada saat itu ada 4 menjadi 6. Itu karena yang pertama harus ada niatnya, yang terakhir itu harus tertib. Tertib itu berurutan. Di sini bisa dijelaskan tertib itu tidak mendahulukan anggota wudhu tadi, anggota badan ketika wudhu tadi itu antara satu dengan yang lainnya, berarti tidak boleh urutan pertama ditaruh di tengah, apalagi ditaruh di terakhir. Urutan terakhir ditaruh di awal atau di tengah. Nah, ini tidak tertib namanya. Kalau tidak tertib berarti tidak memenuhi rukun wudhu. Jadi tertib yang dimaksud itu harus berurutan, mulai wajah dulu, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, terakhir kaki. Itu tertib pada rukun wudhu. Jadi tidak mendahulukan anggota badan dari anggota badan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal. Nah, ini sudah ganti pembahasan. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air dalam arti air yang dipakai untuk bersuci itu ada 2 macamnya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ma'un qalil atau air sedikit. Yang kedua ma'un katsirun atau air yang banyak. Apa itu yang dimaksud air sedikit dan air banyak? Al-qalilu madunal kullatain. Yang dimaksud dengan air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula atau 2 kola. Ya, istilah ukuran air. Kola itu istilah ukuran air. Kalau yang biasanya di Indonesia itu ada liter, ini naik beras ada kilo, on, itu. Nah, kalau dikaitkan dengan air yang dipakai untuk sesuci itu ada istilah kola. Kalau air sedikit itu berarti air yang kurang dari 2 kola. Wal kasiru, sedangkan air yang banyak itu kullatani fa'akthar. Air 2 kola atau lebih dari 2 kola. Sekarang ukuran kola itu seperti apa? Air 2 kola itu kalau diukur dengan kolaman kamar mandi, itu kamar mandi kolamannya itu yang ukurannya itu 140 dirham. Pinten Pak? Iya. Nah, enggak sampai karena 1 dirham itu 70 cm. Nah, jadi kalau hitungan saya itu murabaknya itu 70 cm, 70 cm, 70 cm, kedalamannya itu 70 cm, tapi penuh. Dengan catatan airnya penuh. Jadi
Ini monggo sama digrabak jedinge dhewe-dhewe. Iku kok wis memenuhi rongkolan apa dereng gitu. Dadi lek jedinge niku ukurane minimal niku 70 cm persegi. Panjangnya 70 cm, lebarnya 70 cm, kedalamannya 70 cm. 70 cm kan enggak sampai 1 meter. Nah, nek minimal itu 70 cm persegi niku. Berarti itu nek airnya penuh itu sudah 2 bulan. Tapi nek kurang, nek setengah meteran berarti kurang dari 2 bulan. Nek 70 cm tapi airnya gak beb, berarti kurang dari 2 bulan. Makanya sing aman. Jadi wong biyen itu lek gawe omah itu sing pertama kali dijujuk di kamar mandi. Rata-rata wong biyen itu omah itu jedinge jembar-jembari napa? Nggih, ombo. Jadi wong biyen banyu ku tomo. Banyu ku nomor 1. Lah niku. Nek sakniki niku enten sing malah gak kolamane gak jedingane. Yo dikeki timbo bar ngoten mawon. Tak ono keran. Sing gak ono keran iki sing sora niku. Lah nek misale jedingane kamar mandi atau kolamane kamar mandi akhirnya itu tidak sampai 2 bulan, maka itu belum bisa dipakai untuk bersuci. Nek memang nopo akhirnya mustakmal atau najis, tapi nek akhirnya belum ada 2 bulan, itu mampu menjamin air ini tidak terkena najis atau paling tidak air ini tidak mustakmal. Ini bisa, tapi sulit Pak. Sulit. Sebab apa? Nek hati banyu iki kurang dari 2 bulan menjamin supaya tetap suci. Iku posisinya koyo timbo ngoten Pak, kudu nggo. Dadi nek damel iku kudu dipancungno, dadi dikeki bolongan kok di napa niku disumpeli bahasa iki. Engko nek damel kudu nggo posisine. Sebab menghindari supaya air ini tidak mustakmal atau juga supaya tidak terkena najis. Nek terkena najis mustakmal sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sing aman, jadi wau nek gawe ringan, ini kamar mandine mesti digedhe. Jadi paling boten sak meter setengah lah, sak meter setengah, kedalamannya sak meter setengah. Kedalamannya sak meter setengah, nek duduk rada ngaduk paling ente wong nek duduk ya biasa ya. Jadi mungkin efeknya penjelasannya berikut ini. Oh, nanti al-qalilu yatanajasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Dampak ini juga. Nek ono kamar mandi jedingan sing kula maksud itu kok kurang dari 2 bulan. Berarti kan air sedikit namanya. Setelah itu kok terkena najis, maka air itu statusnya menjadi air mutanajis. Lah air mutanajis itu termasuk nopo air sing najis. Nek misale didamel kena awake damel wis damel nopo awake tambah najis. Niki resikone. Karena nopo air sedikit. Wa illa yataghayyar. Walaupun air yang sedikit itu kena najis itu tidak berubah. Tidak berubah warnanya, rasanya, warna, rasa maupun barangnya, bendanya. Tok munggu, baunya, warna, rasa dan bau. Senajan itu walaupun air sedikit tadi itu ketika terkena najis itu tidak berubah sama sekali, maka air itu tetap dihukumi sebagai air yang mutanajis karena air sedikit, sehingga sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Niki resikonya di situ. Apalagi di damel mandi kan cipratane niku nek ngeneki nek balik nang ngene jedingane, terus jedingane niku wau airnya kurang dari 2 bulan pun mustakmal jelas nih.
mustakmal. Nek mustakmal tidak bisa dipakai bersuci, tapi tidak menjadikan najis. Tapi nek kecipratan sewu, cipratan tipis lah iki akhirnya malah dadi air najis. Ngenai awak yang dadi najis. Utawa kejatuhan kotorane hewan. Di niku nyun sewu gitu, terus cecek nopo terus tekek ngoten dulu gitu. Niku nek akhir kita di najis, wong iki najis. Kejatuhan bangkai bangkai cecek misalnya bangkai kan najis. Dadi melok najis. Niki. Enten sing takut. Biasanya kan nggih Pak. Kemarin kan sudah bukan kemarin Ustaz. 2 minggu yang lalu kan kita sudah sempat berdiskusi soal air mustakmal itu Ustaz. Saya pikir air mustakmal itu hanya tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kalau itu kan masih ringan Ustaz, jadi kita bisa pakai. Nah ternyata kan di bahasan ini apa juga tidak bisa dipakai untuk bersuci, misalnya habis pipis ngapunten ya Ustaz. Pipis atau buang air besar, berarti air yang di dalam jeding yang kurang dari 2 kula tadi berarti tidak bisa dipakai untuk bersuci pipis itu ya Ustaz. Jadi pengertian air mustakmal itu yang jenengan sampaikan tadi, air yang sudah dipakai dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini bisa untuk membersihkan, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi kalau membersihkan bisa dipakai membersihkan najis, bisa najisnya bersih. Tapi untuk mensucikan masih belum bisa, karena ada status hukumnya, yaitu mustakmal tadi itu. Sehingga kalau air itu sudah mustakmal, kemudian tidak bisa dipakai untuk bersuci, maka bersuci ini berlaku untuk semua jenis bersuci. Wudu, mandi, termasuk napa niku umbah napa niku ya cuci pakaian. Sebab pakaian yang digunakan untuk sholat itu syaratnya tidak hanya bersih, tapi juga harus suci. Lah, sucinya pakaian yang terkena kotoran, dalam arti kotoran di sini ada unsur najisnya, maka yang paling utama ketika membersihkan itu pada saat membasuh pakaian yang terkena najis tadi. Nah, harus dibasuh dengan air suci. Balik lagi. Nek air yang mustakmal belum cukup. Ini penting nih. Penting. Dan Pak ya, jadi istilah untuk bersuci itu ya untuk semuanya, tidak hanya sebatas untuk wudu saja. Juga mandi, terus cuci pakaian dan seterusnya. Istinja. Sehingga sekali lagi, kalau airnya itu air sedikit, air yang kurang dari 2 bulan, ini harus hati-hati betul supaya apa? Supaya tetap terjaga kesuciannya. Wal ma'u al-kasir, sedangkan air yang banyak la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air banyak tadi itu berarti air yang 2 bulan atau lebih, itu la yatanajjasu, tidak menjadi najis kecuali jika ketika ada najis yang masuk tadi itu merubah 3 hal. Apa itu? Merubah rasanya, merubah warnanya, dan merubah baunya. Nah ini bau, rasa, dan warna. Minimal 2. Kalau 1 saja tidak apa-apa. Masuk dulu ya. Mana enaknya air yang lebih dari 2 bulan itu di sini.
Misalnya jeding ini jembar, ombo jeding ini, anggap aja 1,5 meter, 1,5 meter persegi, kedalaman juga 1,5 meter, kan sudah 2 kula lebih. Ketika enten najis yang masuk, maka najis yang masuk di dalam kolam mantan itu tidak berdampak sama sekali di kamar mandinya, di airnya, tidak berdampak. Air ini tetap suci. Selagi apa? Najis yang masuk tadi itu selagi tidak merubah warnanya, baunya, dan rasanya. Minimal 2 itu apa? Kok misalnya ada najis yang masuk, itu hanya merubah warnanya saja misalnya. Warnanya itu misalkan jadi kuning, tapi ketika dirasa tidak pengaruh, rasanya tetap tawar misalnya nih. Artinya rasanya tetap sama persis ketika belum ada najis yang masuk. Baunya juga sama, tidak berubah. Maka ini tetap suci. Baru nek sing berubah itu 2, nah ini sudah bisa dikatakan najis. Warnanya berubah, baunya jadi bau tidak enak karena faktor najis tadi yang masuk tadi itu. Maka ini sudah baru bisa dikatakan air najis. Tapi kalau masih satu, ini menurut kita fikih Syafi'i itu masih belum berpengaruh. Ini enak ya sih. Apalagi tidak berubah sama sekali. Kalau tidak berubah sama sekali, maka ini tetap menjadi air yang suci, mensucikan. Jadi sih tetap bisa dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi besar, bisa dipakai untuk bersuci, mensucikan baju dan lain sebagainya. Nah ini contoh sih hanya berubah warna. Niku air sungai. Air sungai niku lah kuning warnanya gitu. Niku pun berubah ya, bukan karena najis. Itu pun berubah warnanya itu karena lumpur. Lah lumpur itu juga hukumnya suci. Lumpur itu tanah itu suci. Maka air sungai itu hukumnya suci, tetap suci. Jadi seumpama kok ono tiang umbah-umbah di bawah kali, itu bisa mensucikan, bajunya itu bisa mensucikan. Pokok sampean purun, nek suci, nek kotor ya gak kali. Niku. Lah nek gone kaya gone daerah pegunungan atau niku ya, iku rata-rata kan nek mbawa ngene makanan atau niku. Lah niku sah niku suci mensucikan. Jadi wis gak usah niku Pak, wis gak usah soro-soro. Nek misalnya kepengin bombe dikum, dicelup-celup di tas suci beres ngene. Nek pengin napa-napa ngoten nggih. Katakanlah mantu pipi sing jebur ae wis beres suci. Utawa napa junub ya, kepengin suci nyemplung baur nggih. Wis niat ingsun napa niku mandi besar lillahi taala nyemplung bayur mentas suci punan. Iki Pak. Jadi air kalau sudah banyak itu enak, tidak khawatir terkena najis. Ada begini, kalau misalkan di kolam renang kan sekaruan, ini dalam arti airnya banyak, sama banyak. Mantul-mantul, kalau salah satu sing ngadus di kolam itu pipis, ya nunggu niku hukumi. Apa sing adus kabeh memang dadi kena najis kabeh. Nah niku ada yang mengatakan begini, airnya itu kan nek atas sing pipis yang setunggal, kalau yakin sih dereng merubah, akhirnya jauh nambah. Gitu. Ate gak ketara bisa dibuka kowe iki. Niku pripun niku? Itu ada pendapat itu diambil jarak yang tadi 2 diameter istilahnya itu dari orang yang atau dari najisnya tadi itu, dari titik najis maksudnya itu berdiameter di sini 70 cm, 70 cm, 70 cm, 70 cm, hanya sekitar itu saja yang najis. Yang sisanya sebelah sana tetap suci, ada yang berbeda seperti itu. Tapi yang kuat tetap ikut ini, yang kuat berarti tidak pengaruh selama air saat mau ambane tidak berubah 3 hal tadi.
enak. Oh, ada yang misalnya, iya. Ini contohnya kayak kolam ikan itu gimana? Kan Iya. tidak sampai dua, ada yang sampai dua kolam. Apakah termasuk biotanya itu juga karena najis kalau misal ada kecepatan najis di dalam kolam itu? Kolam ikan ya. Kolam ikan kan, misal ada cicak masuk, otomatis jadi najis lah. Apakah biota ikan itu juga? Oh, Najis. apakah ikannya di dalam itu juga ikut najis? Oh, Jadi kalau ikan ini kan nggak ada satu kolam. nggak ada. Oh, ini nggak ada kolam. Ya. Kecil berarti ikannya. Iya. Oh, kolamnya. Kolamnya kecil. Ini kan ada kotorannya, ada bagai jatuh. Ada kata ikan di kolam akhirnya bisa nyiprat. Ye. Dan sewaktu kita ke situ pakai Oh. baju nyiprat itu apakah air yang nyiprat ke pakaian kita? Itu ada di sini syaratnya. Kalau mau fokus apa baca syaratnya itu. Ada beberapa najis itu yang dimakfu. Dimakfu itu ditolerir. Ditolerir. Apa itu? Di antaranya itu kotorannya ikan. Itu masuk najis yang dimakfu. Jadi misalnya dalam akuarium lah misalnya. Akuarium itu kan kecil. Sing akuarium kecil gitu. Ono ya akuarium besar. Umumnya rata-rata akuarium itu kan kecil lah, belum ada 2 pola istilahnya. Terus jenenge akuarium mesti ono iwake. Awal ngiseni ya suci, awal ngiseni. Setelah diisi ikan, ikan itu kan nggih neleleh gitu. Ya apa hukumnya air yang ada di akuarium itu? Nek menurut syariat kitab ini suci. Kenapa? Karena kotorannya ikan itu termasuk najis yang dimaksud. Tetap najis, Pak. Definisinya najis itu diantaranya bukan definisi jenis. Jenis najis itu adalah setiap kotoran yang keluar dari dubur dan kubulnya manusia maupun hewan. Itu najis. Jadi setiap kotoran yang keluar dari dubur maupun tubuhnya manusia maupun hewan itu najis, kecuali kotorannya ikan itu najis tapi dimakfu. Ini syarat. Gondola biar mau. Kalau saya jelas, kalau mau baca di syarat. Sehingga apa? Air yang di akuarium tadi itu tetap suci. Tapi karena belum napa niku jenenge 2 kolam, nek ada di kobok tangan, ini menjadi air yang mustakmal, tapi tetap suci. Hanya tidak bisa untuk mensucikan. Tidak menjadi najis istilahnya. Itu Mas luar biasa. Ngoten maksudnya, Pak? Nggih. Terus yang Enten malih, nggih, jadi ditutup malih. oh itu lah. Nggih. Di sumber air itu di rumah saya kan ada 2, satunya di tanggul besar, di situ yang satu di jedingan kecil di dalam lapangan. Nah itu kalau semisal yang di jedingan kecil itu anggaplah najis gitu, habis itu diisi lagi dari tanggul, apakah bisa mensucikan lagi atau tetap ada najis? Betul. Maksudnya betul begini, maksud saya air kalau sudah menjadi air yang mutanajis itu tidak cukup hanya dengan nopo niku dileni niku nopo Ditambah. ditambah tidak cukup, tapi harus dibuang dulu, Mas. Baru kalau sudah dibuang air yang mutanajis tadi itu, baru kemudian diisi lagi. Nah, baru ini menjadi air yang suci. Kecuali kalau air itu 2 kolam. Jadi kalau misalkan air 2 kolam kemudian berubah menjadi najis, bisa ini berubah menjadi najis, maksudnya sudah berubah rasanya, kemudian warnanya yang tadi itu, sehingga menjadi najis ini. Nah, ini tidak harus dibuang semua, tapi bisa hanya dengan dibeki,
napa nggih istilahnya itu diingkari tadi itu diisi lagi sampai napa sampai lagi sampai berubah lagi, hilang baunya, hilang rasanya dan hilang warnanya. Bisa kalau yang buah gula ini. Tadi kembali lagi napa airnya tadi itu air buah gula apa belum? Ngerti nggih? Monggo. Nggih, Pak. Kembali ke yang niat tadi. Oh, Untuk niat itu sendiri apakah harus dengan bahasa Arab atau bahasa umum kita? Terutama yang di dalam hati. Karena masih banyak yang istilahnya belum hafal atau Nggih. Jadi karena yang dikatakan niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu, maka syaratnya dia harus paham. Kalau dia bahasa hatinya menggunakan bahasa Arab paham cukup. Tapi kalau belum paham, maka harus sampai paham. Kalau pahamnya dia dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Kalau pahamnya dia dengan bahasa Jawa, ya dengan bahasa Jawa. Makanya di kitab-kitab itu nek zaman-zaman dulu ngaji itu bahasa Arab itu yang nama itu wudu itu tidak hanya diterjemahkan bahasa Indonesia, tapi juga diterjemahkan bahasa Jawa. Tujuannya apa? Supaya dia yang niat itu bisa paham apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Jadi maka di dalam hati, kalau memang dia mahir bahasa Arab, itu cukup sebenarnya untuk menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau tidak paham bahasa Arab, harus dengan bahasa yang dia paham. Maka tadi itu wudu, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, minimal di situ. Lillahi ta'ala. Sholat juga begitu nanti. Kalau bahasa sholat bahasa takbiratul ihram, karena gerakan pertama sholat itu yaitu takbiratul ihram. Allah, ini hatinya harus ada kesengajaan. Allah, saya niat untuk sholat maghrib, saya niat sholat isya dan seterusnya. Lillahi ta'ala akbar. Baru begini selesai, niat juga harus sudah selesai. Gimana terakhir? Syarat untuk bersuci kan tadi kan menggunakan 2 pola. Kalau kita bersuci di padasan, atau padasan ya? Padusan. Kayak kendi. Oh, kendi. Kan nggak nyampe 2 ini pola, sama dengan kayak ada yang pakai juga ember, centu. Buat bersuci apa itu? Boleh apa tidak? Lah ini yang boleh. Kenapa? Karena ini terjaga. Jadi yang dikhawatirkan air kurang dari 2 pola itu dikhawatirkan itu ketika kena puncratan tadi itu Pak, sehingga musakmar. Tapi kalau kendel, timbo, ember, terus ini apalagi posisinya di atas, itu kan jauh dari pengaruh ini tadi itu aman itu Pak. Ini kendel diisi air, gitu. Dari awal sudah suci, kemudian taruh atas. Mau wudu tinggal di simpan saja, boleh. Kayak Benjamin pondok itu kan itu gantian, gitu. Narik timbongnya gantian sama di sini narik timbong, nah itu disuntuk nos itu wudu. Nes mari gantian dari sini timbong. Itu boleh, kenapa? Karena bisa menjaga dari sisa air yang dipakai tadi itu bisa menjaga. Nah, karena kalau tidak menjaga itu jadinya mustakmal. Air mustakmal benar-benar suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nanti Pak. Iya. Enten malih? Monggo Pak. Gini. Pastikan bahwa air yang masuk ke dalam itu memang betul-betul suci dan mensucikan. Karena kan belum tahu apakah itu menghilangkan. Pastikan itu yang masuk ke dalam bentuk sesuatu dan bukan untuk air yang masuk. Jadi pastikan air yang masuk ke dalam itu suci dan mensucikan. Sama, cocok Pak, seperti itu memang ya. Seperti itu. Monggo, ibu ada yang mau tanya? Cukup ya? Oke, terakhir. Monggo. Ini kan menyikapi fenomena sekarang. Masalah suci baju. Karena dimanapun menata taruh baju pun kalau memang bukan najis dipakai sholat itu terkena. Nah sekarang ini rata-rata di baju kan belum Mesin. Nah sedangkan orang kan tidak pernah mengetahui baju ini sih dikirimkan dong kita standar. Padahal di situ kan kadang-kadang dicampur saja.
Karena ketidaktahuan seseorang, entah ini bajunya anaknya kena kompor, dicampur sama bajunya orang tuanya yang mungkin hanya sebatas kotor. Nah, di sana di dalam laundry itu sudah air yang dibuat untuk sesucinya itu tidak ada dua kolam dan tidak mengalir karena memang dia dalam mesin cuci. Nah, mohon untuk penjelasannya itu. Iya Pak Bukan, di beberapa bahasa memang terkait mesin cuci, mesin cuci ini banyak sekali perbedaan pendapat. Nek punyanya sendiri kan enak, nek punya sendiri enak, tapi masalahnya di laundry maka sebagai bentuk tanggung jawab jenengan, nek laundry pun harus tahu dan harus dipastikan. Kayak opposite proses mencuci ini, niki sebagai bentuk tanggung jawab harus betul-betul dipastikan. Nek jenengan mantap yakin sesuai kok dengan proses sesucinya pun sesuai, monggo lanjut. Tapi nek mamang, barang nek mamang itu sing sae ditinggalkan. Nggih, jadi barang nek mamang niku sing sae ditinggalkan. Nah, berkaitan dengan mesin cuci niku ada yang sudah sesuai dengan aturan. Maksudnya sudah sesuai dengan aturan itu sudah bisa dikatakan bisa mensucikan. Ada yang belum sesuai dengan aturan. Tegesnya kok belum bisa mensucikan. Apa itu? Jenengan tinggali pokok air mesin cuci yang sifatnya itu airnya bisa mengalir. Di atas itu ada air yang mengalir, di bawah ini ada pembuangannya. Itu sudah memenuhi. Tapi nek mboten nenten air mengalir diubek tok. Manten-manten gak ono yang napa niki pembuangan untuk itunya tadi itu basuhnya bilasnya itu belum memenuhi. Sebab napa? Ya mustakmal kok. Mustakmal diubek tok bersih, tapi belum bisa mencucikan. Akan enten to mesin cuci niku sing dukure iso napa? Iso mengileni banyu, mengaliri air yang di bajunya itu kemudian dibuang itu kan ada yang tidak ada airnya. Maka harus betul-betul selektif. Ini juga masuk di pembahasan tentang sesuci soalnya. Jadi intinya kalau mesin cucinya itu ada sistem untuk bilasnya itu memenuhi syarat. Tapi kalau mesin cucinya nggak ada sistem bilasnya, maka belum memenuhi syarat. Intinya di situ. Jadi harus sebagai bentuk tanggung jawab, tiane harus memastikan dulu sistem gone laundry kayak apa. Nek wis sampean yakin pun, nggih monggo. Kalau ragu sebaiknya ditinggalkan. Intinya seperti itu. Jadi barang ragu itu sebaiknya ditinggalkan. Ada? Nggih. Insyaallah cukup gini. Itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bit taqwa jawwilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.